Materi kita yang ketiga yaitu prinsip geografi bersama saya, Ibu Suryana ST MPD. Prinsip geografi adalah dasar untuk mengkaji, menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis berbagai fenomena-fenomena geosfer seperti atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer yang ada dalam suatu wilayah. Ada 4 prinsip geografi, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Mari kita bahas bersama keempat prinsip geografi tersebut. Pertama, prinsip penyebaran. Prinsip ini menjelaskan mengenai persebaran fenomena di permukaan bumi yang tidak merata. Pertanyaan yang biasa mendasari prinsip distribusi atau penyebaran, misalnya, mengapa terdapat suatu fenomena di lokasi A, sedangkan lokasi B tidak dijumpai fenomena tersebut? Contoh penggunaan prinsip penyebaran dalam kehidupan sehari-hari yaitu penduduk di Kabupaten Polewali Mandar jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk yang ada di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat persebaran yang tidak merata jumlah penduduk yang ada di 3 kabupaten tersebut, yaitu Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamasa. Prinsip yang kedua yaitu prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi merupakan prinsip yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lainnya di dalam suatu ruang. Prinsip interrelasi dapat terjadi antara alam dengan alam, manusia dengan manusia, maupun alam dengan manusia. Contoh penggunaan prinsip interrelasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu gempa yang terjadi di Kabupaten Majene menyebabkan terjadi longsor di beberapa titik di tepi jalan poros Majene Mamuju yang sewaktu-waktu dapat mengancam jiwa penduduk. Prinsip interrelasi dapat dilihat dalam hubungan sebab akibat antara gempa yang terjadi dengan longsor yang terjadi di beberapa titik di tepi jalan poros Majene Mamuju. Yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di muka bumi yang dapat diamati. Prinsip deskripsi dilakukan dengan penjelasan atau uraian, peta, diagram, grafik, maupun tabel. Contoh penggunaan prinsip deskripsi dalam kehidupan sehari-hari yaitu berdasarkan grafik di bawah ini, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 1930 sampai tahun 2000 mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam contoh ini, kita dapat melihat adanya grafik yang ditayangkan untuk menjelaskan jumlah penduduk dari tahun 1930 sampai 2000. Prinsip yang keempat adalah prinsip korologi. Prinsip ini menganut keterpaduan antara ketiga prinsip sebelumnya. Diterapkan dengan mengkaji persebaran, interrelasi, dan deskripsi suatu wilayah. Kondisi wilayah akan memberikan ciri khas pada kesatuan gejala, fungsi, dan bentuk. Contoh penggunaan prinsip korologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu kabut asap yang terjadi tahun 2016 disebabkan oleh kebakaran hutan. Berdasarkan pantauan satelit terdapat 625 titik di Riau, 1.200 titik di Sumatera Selatan, 725 titik api di Kalimantan Tengah. Kabut asap menyebabkan kualitas udara memburuk di Sumatera Selatan dan Riau. Kualitas udara yang memburuk mengakibatkan 25 bayi dan 15 orang dewasa meninggal. Kegiatan belajar di sekolah juga diliburkan. Sebanyak 225 sekolah libur di Riau dan Sumatera Selatan. Dari contoh ini dapat kita lihat adanya penggabungan antara prinsip persebaran, deskripsi, dan interrelasi
dalam suatu pernyataan, dan ini adalah ciri khas dari prinsip kronologi. Demikian materi kita. Selamat belajar.